Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammad. Baik, kita sampai di Qolasa Irum min Bahril Mutaqarrib ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Qolasa Irum halaman kalau saya halaman 25. Iya betul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma. Qala sairu min Bahril Mutaqarrib, telah berkata seorang pesair dari nazom Bahril Mutaqarrib. Ala kulli man batali hasidan atadri liman asatal adab. Ala kul, ala ingatlah, kul katakanlah liman bata kepada orang yang menginap, li hasidan yang berhasud kepadaku. Atadri, tahukah engkau, liman kepada siapa, aksatal adab, engkau telah berbuat buruk adab. Asabta Allah, telah berbuat buruk adab engkau kepada Allah, fi'lihi, dalam perbuatannya. Tidak antala tardo, apabila engkau tidak rela, li bagiku, mawahab, pada apa-apa yang telah Allah berikan, pajajaga, maka semoga membalas kepada kamu siapa Robi Tuhanku, bi anjadani, dengan menambah nikmat kepadaku, wasadda alaika, dan Allah menutup kepadamu uzuhat talab, berbagai jalan permohonan. Jadi dalam syair ini orang yang dihasut, artinya dia tidak ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, itu namanya hasud. Jadi hasud itu, kalau ada orang dapetin nikmat, dia nggak suka. Tetapi balasannya buat orang yang dihasudi itu, yaitu pajajaka robi bi anjadani, orang yang dihasud itu akan menambah kenikmatan kepadanya. Bagi orang yang hasud akan ditutup segala munajat permohonan doanya. Wow. Makanya jangan takut kalau kita dihasud, diapain, jangan takut. Sesungguhnya ketika kita dihasud, itu kita sedang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmatnya kepada kita. Yang hasud ditutup. Watomu, dan tamak itu, rubbatu fisai, tamak itu ialah menyukai pada sesuatu, yuzilul hayai, dapat menghilangkan rasa malu. Jadi kalau orang tamak, ya hilang rasa malunya. Bagus ya. Karena malu itu penting. Orang yang beriman, malu sama iman itu beriringan. Tidak bisa orang yang beriman tanpa punya malu. Itu nggak bisa. Atau ada orang yang nggak punya malu, tapi dia beriman, nggak bisa. Malu dengan iman itu berjalan beriringan.
Makanya benar kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Malu yang hakikat yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya. Padahal Rasul pada saat itu bersama sahabat-sahabatnya ya, yang dijamin ketakwaannya, yang dijamin taatnya. Karena kan hanya ada 3 generasi yang terbaik. Yang pertama generasi sahabat, itu generasi terbaik, yang ketakwaannya nggak bisa dikalahkan dengan orang sekarang. Kemudian generasi tabi'in, yang ketiga generasi tabi'in. Tapi kenapa Rasulullah ketika di zaman beliau, di zaman sahabat, di zaman terbaik, Rasul masih tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya itu tentang begitu pentingnya rasa malu. Punyakah kalian rasa malu? Malu yang hakikatnya kepada Allah? Sahabat-sahabat berjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, kami punya rasa malu. Tapi rupanya rasa malunya itu bukan itu yang dimaksud Rasul. Bukan itu rasa malunya. Gimana rasa malunya adalah yaitu ketika orang dalam hadis yang pertama baiknya itu, malulah kalian kepada Allah terhadap apa yang ada di dalam isi otak kalian. Ya, pikiran kita aja mestinya kita malu kepada Allah. Karena gini, kenapa kita mesti malu? Jangan sampai kita berbuat maksiat intinya. Kalau orang berbuat maksiat itu nggak langsung maksiat, ada tahapannya sebenarnya mah. Jadi kenapa dia misalkan di bulan Ramadan dia ngopi, itu nggak lantas serta merta langsung ngopi, kagak, pasti ada tahapannya. Yang pertama itu kenapa orang berbuat maksiat? Yang pertama itu goflatun, karena dia lupa, lalai. Kalau orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yang dia ingat ya selain kepada Allah, itu goflah. Makanya mudah-mudahan kita jangan sampai kosong. Kita punya keimanan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah kita akan menenangkan hati kita. Kalau orang udah lupa, langsung ke maksiat, belum berbuat maksiat ya. Yang kedua adalah khatirah. Khatirah itu bisikan, input. Belum berbuat maksiat nih, belum nih. Jadi pertama karena dia lupa kepada Allah. Yang kedua khatirah. Khatirah ini input, masukan, bisikan. Masukan bisikan itu nggak mesti dari setan, kagak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang itu berupa bisikan dari jin, kadang bisikan itu dari iblis, setan, dan kadang bisikan itu dari manusia. Input. Udahlah, ayo ngopi bareng-bareng. Bulan Ramadan tuh. Itu kan berarti dibisikin, yang bisikin manusia. Yang bisikin manusia. Jin atau manusia yang mungkin akhlaknya seperti setan. Makanya setan sendiri nanti di dalam Al-Quran diterangkan, ana bari uminka. Saya ini jangan dibawa-bawa. Ketika orang udah berbuat maksiat, sialan nih gara-gara setan. Enak aja gara-gara gua. Kata setan, ana bari uminka, dibilang saya bebas, jangan dibawain. Nah di akal gua nih masuk neraka gara-gara lu. Kita pertemuan aja belum pernah. Nomor WA aja kita nggak punya. Salaman aja nggak pernah, jangan bawa saya. Ini aku gua, kata setan. Gua juga takut sama Allah. Dia cuma bisikin doang. Jadi ghaflah, khatirah, input, masukan, baik dari manusia atau dari jin atau dari setan. Apakah sudah berbuat maksiat? Belum. Yang ketiganya adalah setelah khatirah, fikrah. Berpikir kita. Kopi minum jangan ya. Kopi, aduh kalau diminum maksiat nih. Dosa, nggak diminum gak enak sama temen nih. Disangka udah nggak solid, udah nggak asik kan, udah nggak suci. Aduh. Itu fikrah tuh, bergejolak tuh. Masih mikir antara ambil itu minum atau tidak. Yang keempat, harokah. Kalau udah harokah, udah gerak dia, gerakan tubuh. Begitu disitu kopi, ya dah. Nah, kalau udah harokah, itu kemungkinan gagal dia minum sedikit sekali. 99% berhasil tuh setan. Kira-kira ada nggak orang begitu dia mau minum? Astagfirullahaladzim. Tanggung. Istighfar tapi tanggung kan gitu. Jarang banget jangan orang ketika mau melakukan kemaksiatan, ketika di level harokah, kayak ketika di levelan keempat dia mampu menahan dirinya, ujung nggak jadi. Itu jarang-jarang banget. 99% berhasil setan kalau udah sampai di tingkatan harokah. Nah, yang kelimanya adalah baru maksiat. Bro, kalau orang mau maksiat 4 tingkatan dulu dia harus lewatin itu. Ya dari mulai karena dia lupa kepada Allah, kemudian karena dia bisikannya, kemudian dia berpikir, kemudian dia bergerak.
barulah lahirnya itu yang namanya maksiat. Makanya, nah ketika kita disuruh berpikir, kata Rasulullah, ente baru mulai berpikir aja apa yang ada dalam pikiran kita, Allah udah tahu. Mestinya jangan sampai ke harokah, jangan sampai ke level harokah. Karena kenapa? Baru sampai di pikiran aja, gue minum, Allah udah tahu. Mestinya kita malu tuh di situ. Jangan pas kita minum, ya Allah gue malu sama Allah. Itu udah telat malunya. Minimal tuh malu kita, rasa malu itu minimal banget itu ya, maksimal banget rasa malu itu muncul di ketika levelan fikri, berpikir kita antara kerjain apa kagak, antara minum apa kagak, kan gitu ya. Ketika kita tidak minum berarti kita menang. Ketika kita minum, berarti kita kalah. Malu kita. Mestinya kepada Allah sampai tingkatan levelan berpikir. Makanya kata Nabi gitu, malulah kalian terhadap apa yang ada dalam batok pikiran kamu. Kenapa? Yaitu mempertimbangkan antara melakukan kemaksiatan dengan tidak. Harusnya sampai di levelan berpikir, sudah kita stop. Malu kepada Allah. Orang yang tamak itu yazilul haya, ngilangin rasa malu. Apa aja diterabak oleh orang tamak. Yang halal dia sikat, yang haram dia embat, yang subhat apalagi. Wal ghibatu, dan ghibah itu tuzilul amal sholih. Ada yang menggunting, ada yang menghilangkan. Menggunting atau menghilangkan daripada amal-amal soleh, itu ghibah. Al-ghibatu, kalimat ghibah, lafaz ghibah bikasratil ghaini, dengan dikasrah huruf ghainnya, ayyudkaro saksun, ialah bahwa menyebutkan seseorang masawiyal insani, pada kejelekan-kejelekan orang lain, fi hibatihi, pada waktu orang itu tidak ada, wahiyapihi, dan begitu itulah yang dinamakan ghibah. Jelekin orang jelek, jelekin orang yang benar-benar emang orang jelek, gitu kan. Akhlaknya jelek kita omongin, dan yang kita omongin orang yang nggak ada, itu ghibah. Berarti sebenarnya bukan ghibah dong, jujur gitu. Orang yang nggak ada, dia mau tukang mabok, itu bener, emang dia bener tukang mabok. Kita omongin dia, keburukan dia, yang orang lain kagak, dia yang nggak ada, itu sama aja ghibah. Itu gunting amal baik kita itu. Wa ilam takun fihi fahiya buhtan, dan jika kita membicarakan kejelekan orang, fahiya buhtanun, sementara dia itu bukan orang jelek, itu buhtan, bukan ghibah. Jadi kalau ghibah ngejelekin kenyataan. Iya, kenyataan yang orangnya kagak ada. Kalau ada orang baik, lalu kita ceritain keburukannya, padahal dia tidak buruk, itu bukan ghibah, buhtan. Lebih dahsyat lagi daripada ghibah. Wa in wajahahu, dan jika ia berhadapan dengan manusia, dengan orang yang diomongin, biha fahuwa satam, maka itu dinamakan satam, mencaci maki. Kalau jelekin orang yang orangnya ada di depan, itu bukan ghibah, nyaci maki. Orangnya ada istilahnya. Jadi ada ghibah, ada buhtan, ada satam. Tapi yang paling dahsyat itu ya buhtan. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Ada ghibah, buhtan, dan satam. Mendingan satam ketahuan. Itu namanya mencaci maki, berantem di tempat. Selesai. Tapi itu aja masih dilarang oleh agama. Kenapa? Pasti berantem. Lu bukannya yang nyolong ini ya, orang nggak ditunjuk, orang jadi pada tahu semua. Makanya kita menjadi nasohul ibad ini, nasihatin diri kita. Kalau ada orang yang nggak baik, ya jangan kita ceritain ketidakbaikannya kalau dia kagak ada. Jangan juga ceritain ketidakbaikannya di hadapan dia. Apalagi kalau nyeritain orang yang baik, nyeritain keburukan orang yang baik dan tidak buruk. Sebenarnya kalau ada orang yang tidak baik, jangan ceritain. Kita ajak dia ke majelis ilmi. Itu tempatnya buat ngebuka hati. Yang salah ada di situ, yang benar ada di situ, yang suka ghibah ada di situ. Akhirnya paham dengan sendirinya. Wal maqalatu tasi'ata asyarah, dan maqalah ke-19,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun, ada 4 macam minal khisoli, dari tingkah laku, fil jannati, di dalam surga, khairun, yang lebih baik, minal jannati, daripada surga, nafsiha, yakni zatnya surga. Ini bahasanya tinggi. Di dalam surga lebih baik daripada surga. Apa itu kata Nabi? Yang keempat itu, yang pertama al-khuludu fil jannati, kekal hidup di dalam surga, khairun, lebih baik, minal jannati, daripada surga. Gimana tuh maksudnya? Hebat, subhanallah. Yakni itolatul iqamati, dilamakannya tinggal di dalam surga, an'amu, lebih nikmat, li ahliha, bagi ahli surga, min wujudi nafsil jannati, daripada wujud zatnya surga. Kita tinggal di dalam surga, enak, kenikmatan tinggal di dalam surga itu enak. Tapi kenikmatan itu, tinggal di dalam surga itu lebih baik, lebih nikmat daripada surganya. Surga kan fasilitas. Makanya kalau ada syair yang mengatakan, nggak apa-apa ya Allah, kalau engkau ridho, saya dicemplungkan ke neraka, benar nggak? Yang penting kan Allah ridho. Nah, penghuni surga dengan dia dikekalkan di dalam surga lebih baik daripada surganya. Kita tinggal di rumah mewah, iya. Nah, kita tinggal di rumah mewah, lalu hati kita nyaman di dalam rumah yang mewah, itu lebih baik daripada rumahnya. Jadi jangan lihat zatnya, jangan lihat lahirnya, tapi lihat batiniahnya. Jangan lihat zahirnya, tapi lihat hakikatnya. Sesungguhnya bukan surganya sih yang ngajakin kenikmatan kita, tapi kita tinggal di dalam surga itu yang ngajakin kenikmatannya. Bukan Cibodasnya yang ngajakin kita sejuk, tapi rasa sejuk yang ada dalam diri kita, itu yang lebih baik daripada kita mesti ke Cibodas. Karena kita merasakan. Ah iya. Kalau nggak ngerasain mah nggak sejuk juga. Iya. Orang dalam surga nggak ngerasain kenikmatan surga buat apaan? Gitu. Rumah gede tapi rungsem dalamnya, buat apaan? Mendingan rumah kecil tapi kita meraksakan, menikmati keluasan hati. Hakikatnya gitu. Wa khidmatul malaikati fil jannati, dan pelayan para malaikat di dalam surga. Pelayannya sekarang. Wa khidmatul malaikati fil jannati, dan pelayan para malaikat di dalam surga. Li ahliha, bagi penduduk surga, khairun, lebih baik, minal jannati, daripada surga. Wa khidmatul malaikati, maka pelayan para malaikat itu, tadullu, menunjukkan, ala ziyadatil irtifai ahlil jannah. Para pelayan-pelayan di surga itu menunjukkan atas bertambahnya ketinggian martabat ahli surga, bukan surganya. Ya. Jadi surga itu makhluk ya, ciptaan. Ketika orang-orang tinggal di dalam surga, para malaikat-malaikat mengabdikan dirinya menjadi pembantu, menjadi pelayan di dalam surga, lebih baik daripada surganya. Jadi beda-beda itu setiap makhluk yang di surga. Iya. Benar. Kita di rumah kita itu, makanya min alamatis sa'adah, tanda-tanda bahagia itu yang pertama, almar'atus solehah, wanita yang soleh, bukan Cantik. iya, bukan yang cantik. Ternyata wanita yang soleh itu ya ini yang menjadikan rumah kita tidak harus melihat seberapa besar rumah kita, tapi kita merasa nikmat tinggal di dalamnya karena ada perempuan, istri yang solehah. Surga itu nggak seberapa, tapi ada malaikat-malaikat yang mengkhidmatkan dirinya menjadi pelayan-pelayan penduduk surga itu,
lebih baik daripada surganya. Karena kenapa? Kalau orang dilayani berarti ketinggian derajatnya lebih tinggi daripada surganya. Mana mau nih punya rumah mewah, gede, mobil banyak, tapi istri nggak soleh gitu. Dengan ada orang naik mobil Mercy, di dalamnya suaminya yang bawa, sebelah kiri istri yang nggak soleh. Itu suaminya juga goblok-goblokin. Awas nabrak, awas pakai mau nabrak, awas. Itu ya Allah. Lagi geblek lagi ini pakai mendadak. Orang lagi ngelisting dari mendadak aja kan acak-acakan di sini. Itu kan tinggal di dalam kenikmatan Mercy, tapi nggak mendapatkan kenikmatan. Tapi ada orang yang naik motor Mio, di depan anaknya satu, di tengah anaknya dua, sambil bercanda, sambil menikmati perjalanan. Subhanallah. Itu lebih nikmat batinianya. Mestinya kalau yang naik motor taruhnya harusnya adanya di dalam Mercy, karena sesuai dengan hatinya, sesuai dengan kendaraannya. Yang kendaraan dalam tadi Mercy pindah ke naik motor. Emang apa? Rata-rata kalau miskin mah bawel. Iya. Kita belajar hakikat gitu. Wajiwarul anbiya, dan bertetangga bersama para nabi, di kasratil jim, dengan kasrah huruf jimnya, wa dhammiha, dan domah jimnya, min kurbihim, lantaran dekat dengan nabi, fil jannati, di dalam surga, di ahliha, bagi penduduk surga, khairu minal jannati, itu lebih baik daripada surganya. Masuk dekat sama nabi, bertetangga sama nabi di dalam surga lebih baik daripada surganya. Sama juga kita kalau bertetangga sama orang baik, bertetangga sama orang soleh, berkerabat sama orang soleh, lebih baik daripada kita bersahabat, berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Kalau Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqah, dan sebaik-baik mereka itu para nabi, rafiqon, adalah sebagai teman. Iya. Al ulama warasatul anbiya. Setelah nabi gak ada, ya bersahabatlah, berdekatlah dengan ulama-ulama, masai, habaib, guru-guru ngaji, orang-orang soleh, supaya apa? Berteman dengan mereka itu lebih baik daripada kita berteman dengan orang yang tidak baik. Waridho wahi ta'ala fil jannati, dan keridohan Allah Ta'ala di dalam surga, an ahliha, dari penduduk surga, khairum minal jannati, itu lebih baik daripada surga. Karena kenapa? Li'anna ridwanallahi ta'ala, karena bahwasanya keriduan Allah Ta'ala akbaru, adalah lebih besar, min jami'in ni'am, dari semua kenikmatan surga yang ada. Berarti kita mencarinya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ridho, lo mau di mana? Mau jadi tetangga Nabi, lo mau di mana? Mau dilayani malaikat, lo mau di mana? Kekal menjadi penduduk surga, atau lo mau di dalam surga? Saya mau dalam surga. Kalau surganya gue pindahin, kan begitu. Tapi kalau kekal menjadi penduduk surga, surganya dipindahin kemana? Nah, itu dia. Rumah kita, dimanapun kita berada, kalau baiti jannati, kan itu istilahnya begitu ya. Rumahku adalah surgaku. Kok bisa rumah dijadiin seperti surga? Ya ini, yang di dalamnya ada kenikmatan bagi penduduk yang tinggal di dalamnya. Dia layani oleh istri-istri yang soleh, bersahabat istrinya dengan yang soleha, suaminya bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Maka insya Allah itu akan mendapatkan kenikmatan menjadi penduduk surga. Karena apa? Karena keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia pindah dari rumah besar ke rumah yang lebih kecil atau rumah yang lebih sempit, nggak ada permasalahan. Kenapa? Surganya kita bawa, rasa surganya kita bawa. Kita ngaji pakai AC, wah enak, sejuk, wah demen nih ngaji begini, kan lo gitu. Tahu-tahu AC-nya mati, wah kagak enak. Nah, dia nggak dapetin kenikmatan tuh. Tapi bagaimana ketika ngaji itu tanpa pakai AC, tapi hati AC-nya di dalam dirinya udah AC, nah itu yang menyebabkan enak. Ketika gerah kayak apapun, keringetan mah boleh ngocor.
Tapi kan hati tetap sejuk. Alam di surah Fatihah. Iya. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.